Blackpool puernya na. Oke, lari di. Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara dan adik-adik, pengurus dan jamaah Masjid Al-Huda Gurun Laweh Kuranji Padang yang saya hormati dan saya muliakan. Masih Nanggalo ya, subhanallah. Puji dan syukur kembali kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Sholawat dan salam kita doakan pula buat Nabi junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang merupakan uswatun hasanah, contoh tauladan terbaik bagi kita. Jamaah yang rahmati Allah, alhamdulillah berkat izin dan rahmat Allah, kembali pada subuh ini kita berjumpa melalui kegiatan kajian subuh mubarakah di masjid yang kita cintai ini bersama saya Ustadz Cyril Firdaus MAG. Hari ini Ahad tanggal 28 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1445 Hijriah. Kuliah subuh kita pagi ini saya sampaikan dengan judul Hakikat Idul Fitri. Hakikat Idul Fitri. Walaupun kita sudah 18 hari jarak dari hari H, Hari Raya Idul Fitri, waktu itu secara umum jatuhnya pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 Masehi, kita 1 Syawal 1445 Hijriah. Namun tetap ada baiknya saat ini kita mengkaji hakikat Idul Fitri supaya Idul Fitri itu benar-benar berkesan, menjadi jiwa raga dan mendarah daging di sepanjang kehidupan kita. Kalau secara syariatnya, memanglah Idul Fitri itu secara sholatnya di 1 Syawal saja, 1445 Hijriah yang tahun ini. Nah, tentunya ada pertanyaan, apakah orang yang ikut sholat hari raya
Idul Fitri waktu itu, mereka benar-benar sudah Idul Fitri. Kalau secara syariat sudah. Kalau secara syariat sudah. Tapi secara hakikat bisa jadi juga sudah, tapi bisa jadi ternyata belum Idul Fitri mereka secara hakikat. Begitu juga orang yang tidak ikut sholat hari raya Idul Fitri, apakah mereka tidak beridul fitri? Kalau secara syariat memang tidak dapat, mungkin karena sakit, halangan, atau ada kondisi lainnya. Secara syariat memang tidak ikut orang itu Idul Fitri. Tapi secara hakikat bisa jadi orang itu lebih hebat Idul Fitrinya dibandingkan dengan orang yang ikut sholat Idul Fitri. Nah, disinilah Bapak Ibu perlunya kita mendalami hakikat Idul Fitri. Tapi bagaimanapun juga secara umat kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kita telah melewati sholat hari raya Idul Fitri tahun ini. Alhamdulillah. Dan kita sudah juga berlebaran kemana-mana. Dalam artian saling bersilaturahim, saling berkunjung, dan saling memaafkan. Sambil juga kita menikmati nuansa suasana berlebaran itu dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keceriaan. Nah, bahkan mungkin juga ada yang mengisinya dengan rekreasi, jalan-jalan, main-main kemana-mana, apakah tempat wisata ataupun mungkin dalam perjalanan mudik pulang kampung dan lain sebagainya. Itu juga adalah bagian dari nikmatnya Idul Fitri itu. Nah, oleh karenanya Pak Ibu, sedikit saya selingi dengan lagu qasidah. Sambutlah hari lebaran. Sambutlah hari lebaran, mari bersalam-salaman, minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat hari lebaran, mari bersalam-salaman, minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Semuanya bergembira, semuanya bergembira, menyambut hari lebaran, maafkan lahir dan batin. Ya, itu selingan sedikit Pak Ibu. Ya, baik, sekarang kita kaji hakikat Idul Fitri itu yang sesungguhnya. Kalimat menjemuk dari ungkapan Idul Fitri itu jelas berasal dari istilah bahasa Arab. Dari dua kata, Id dan Al-Fitri. Id itu berasal dari akar katanya ada, ya'udu, idan. Artinya kembali. Sama dengan sinonimnya yang lain. Roja'a, yarji'u, ruju'an. Itu juga maknanya sama, artinya kembali. Tapi untuk hari raya tidak digunakan ruju'il fitri, tapi Idul Fitri. Nah, tentu ini yang lebih pas menurut bahasa Arab. Jadi Id itu artinya kembali. Kembali kemana
kembali bagaimana? Nah, inilah yang pengembangannya makna Idul Fitri itu. Ada 3 pengembangan makna Idul Fitri. Pertama, Idul Fitri yang Al-Fitrinya berarti itu berbuka. Jadi Idul Fitri satu pengertian berarti kembali berbuka. Dan itu pas dalam makna Idul Fitri itu kembali berbuka. Oleh karena sebelumnya selama 1 bulan Ramadan kita di siang hari itu berpuasa. Kita menahan makan dan minum serta larangan-larangan lainnya. Apakah yang membatalkan sahnya puasa maupun juga membatalkan mengurangi pahala puasa. Itu kita tahan karena kita berpuasa itu. Tapi begitu masuk 1 Syawal, kita sudah beridul fitri, kita sudah berbuka di siang hari. Dalam artian tidak wajib lagi berpuasa. Nah, dan ungkapan makna Al-Fitri itu berbuka, itu misalnya kita pahami ketika kita mengucapkan doa mau berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftortu. Ya Allah, karena Engkau aku berpuasa, kepada Engkau aku beriman, dan dengan rezeki Engkau aku berbuka. Nah, jadi di doa itu terungkap bahwa makna fitri itu juga berbuka. Kalau di dalam bulan Ramadan kita wajib puasa di siang hari itu, kecuali bagi yang halangan atau yang boleh tidak berpuasa karena kondisi lainnya. Tapi bagi yang tidak ada halangan, itu wajib berpuasa di siang hari. Setelah 1 Syawal, itu boleh berbuka, tidak berpuasa lagi. Kecuali bagi yang mengganti puasa dengan nama puasa qada. Namun, saya juga ikut mengingatkan Pak Ibu, walaupun kita setelah masuk Syawal tidak lagi wajib puasa, ada himbauan, anjuran dari Rasulullah, usahakan sedapat mungkin kita juga melaksanakan puasa Syawal. Minimal 6 hari di bulan Syawal ini. Kenapa 6 hari minimal? Kalau lebih boleh, kurang memang sah juga, tapi ada yang fadilahnya tidak dapat. Apa kata sabda Rasulullah? Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban tsumma atba'ahu sittam min syawal kasiyamid dahri. Siapa yang mempuasakan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, kemudian diiringinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, itu fadilahnya sama dengan dapat puasa 1 tahun. 1 tahun berapa hari? 365 hari. Padahal kalau misalnya kemarin puasa Ramadan penuh 30 tambah 6 hari di bulan Syawal, itu cuma 36 hari kita puasanya. Nah, kalau itu kita penuhi, pahalanya sama dengan puasa setahun. Berarti puasa selama 365 hari. Secara pelaksanaan tidak akan mungkin ada yang bisa. Nah, selain kesanggupan kita, juga ada hari-hari waktu yang kita tidak boleh berpuasa. Artinya tidak mungkin secara waktu kita bisa puasa 1 tahun. Tapi kita bisa dapat fadilah puasa sama dengan 1 tahun itu dengan kita puasa Ramadan penuh tambah puasa 6 hari di bulan Syawal. Pelaksanaannya boleh selang-seling, boleh berurutan. Nah, sesuai dengan kesempatan kita, sesuai dengan semangat kita.
Tapi saya mengajak, mari Pak Ibu, kita capai puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, kalau saya sendiri secara pribadi, ini baru selesai 3 baru. Nah, masih tinggal 3 lagi setidaknya. Nah, insya Allah besok hari Senin yang keempat. Nah, kapan lagi 5-6-nya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang sudah selesai. Ada yang sudah selesai Pak Ibu? Alhamdulillah. Nah, selamat. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat fadilah sama dengan pahala berpuasa selama 1 tahun. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagi yang belum sama dengan saya, ayo masih ada hari. Nah, mungkin apakah 12 hari lagi atau 11 hari lagi. Ya, kita usahakan masa sebulan penuh kita bisa dipuasa di bulan Ramadan itu, cuma 6 hari dalam sebulan tidak bisa. Nah, itu amat bergantung kembali kepada semangat kita masing-masing. Jadi ini yang pertama, hakikat Idul Fitri kembali berbuka. Yang kedua, makna Idul Fitri atau hakikat Idul Fitri apa? Al-Fitri juga berarti suci. Jadi Idul Fitri itu juga bisa bermakna kembali suci. Dalam artian apa? Kembali kita bersih dari dosa. Dan itu juga Rasulullah menyatakan, beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban kharaja minhu kayaumin waladathu ummuh. Siapa yang mempuasakan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, dia bisa keluar dari Ramadan itu seperti hari dulu dia dilahirkan oleh ibunya. Dalam artian tidak lagi membawa dosa. Hanya saja bedanya dengan bayi, kalau bayi selain belum berdosa, juga tidak punya pahala. Sedangkan orang yang selesai dari menunaikan ibadah Ramadan, suci dari dosa, sedangkan pahalanya semakin banyak. Nah, semakin banyak. Nah, semoga kita semua mendapatkan yang seperti itu, Bapak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita kembangkan, sudah Idul Fitri, kita sudah bersih lagi dari dosa-dosa. Bukan berarti orang Idul Fitri itu orang yang tidak pernah berdosa. Tidak ada manusia ini yang tidak pernah berdosa. Kalau dia sudah balik sampai dewasa, pasti ada saja kemungkinan dia pernah berbuat dosa, terjebak dengan dosa, bahkan terjerumus dengan dosa. Karena berbagai kondisi dan kejadian-kejadian bisa jadi membuat kita itu akan berdosa. Apakah dosanya dosa besar, dosa sedang maupun dosa kecil. Jadi tidak ada manusia yang benar-benar bersih dari dosa itu, kecuali orang yang belum balik, ya, bayi, anak-anak, nah itu belum dinyatakan berdosa. Nah, Ramadan dengan segala keutamaannya itu juga bermakna membakar dosa-dosa kita kemarin. Nah, sehingga itu kalau memang benar-benar maksimal kita mengisi Ramadan dengan ketaatan, sambil kita terus istighfar mohon ampun kepada Allah, kita dengan beridul fitri itu sudah kembali kepada kesucian. Tugas kita selanjutnya adalah bagaimana kita semakin menjaga kesucian kita. Artinya kita memang tidak bisa mengelak dari kemungkinan masih terulang lagi berbuat dosa, Pak Ibu. Tapi kita setidaknya berjuang dalam hal-hal yang kita yakin itu berdosa, kita tidak mau untuk melakukannya. Misalnya apa? Meninggalkan kewajiban, itu pasti berdosa. Meninggalkan kewajiban sholat, pasti berdosa. Insya Allah kalau kita yang sudah taat ini, Bapak Ibu, itu tidak akan mungkin. Ya, tapi cuman
saya memang masih menemukan Pak Ibu, ada generasi muda kita yang masih juga enteng saja meninggalkan sholat. Ada enggak Pak Ibu? Masih banyak. Nah, saya ini kan guru SLTA nih. Guru SLTA. Artinya anak-anak yang saya didik itu pasti sudah balik semua. Tapi setiap kali saya masuk dan saya selalu mengabsen murid saya itu tidak cuma kehadirannya Pak Ibu. Saya tanya sholat mereka, sholat 5 waktunya dan sholat berjamaahnya, dan itu absennya saya catat jumlah sholat 5 waktu dan sholat berjamaahnya itu. Saya administrasikan itu Pak Ibu. Umumnya atau kebanyakan masih banyak yang tidak cuman kurang berjamaahnya, tapi juga kurang 5 waktunya. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu. Jadi ini keprihatinan kita. Sehingga saya sudah berat pemikiran saya, gimana lah caranya lagi ini menyadarkan anak-anak kita ini dengan kewajiban sholat ini. Nah, padahal sudah banyak pendidikan agama, materi pendidikan agama yang diberikan, kok rasanya sekedar lengkap sholat aja terus belum juga bisa begitu. Nah, ini yang saya terus berpikir, Pak Ibu, gimana lah caranya ini, ya kan? Nah kemudian juga kita berjuang tidak akan mengerjakan yang sudah nyata-nyata diharamkan. Itu tugas kita, menjaga kesucian kita. Misalnya kita tidak akan mungkin berjudi, apapun nama perbuatan judinya. Kemudian tidak akan melakukan mencuri dengan segala nama mencuri lainnya. Apa nama lain dari mencuri Bapak Ibu? Maling, rampok, sampai kalau di pejabat itu namanya korupsi. Mestinya kita yang sudah Idul Fitri jauh dari yang begitu-begituan. Jadi kalau ada juga umat kita yang masih juga melakukan perbuatan mencuri dengan segala namanya tadi, itu secara hakikat mereka belum Idul Fitri itu. Belum juga Idul Fitri. Ya, nah, belum kembali kepada kesucian. Nah, seperti itu Pak Ibu kita memaknai Idul Fitri itu. Jadi tidak hanya secara syariat di hari hanya kita Idul Fitri, hendaklah melembaga menjadi jiwa raga Idul Fitri itu di sepanjang kehidupan kita. Nah, itu hakikat Idul Fitri yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, hakikat Idul Fitri apa? Kata Al-Fitri juga berarti Islam yang sesungguhnya. Dan itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 30. Mana al-fitrah di situ adalah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu, dirimu kepada agama ini secara hanif, secara lurus, secara suci, secara totalitas. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah agama fitrah yang memang Allah menciptakan manusia berdasarkan agama fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Tidak akan ada yang bisa merubah ketetapan penciptaan penentuan Allah yang seperti itu. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Jadi Idul Fitri juga bermakna sebenarnya sesungguhnya
hendaklah kita kembali kepada Islam yang totalitas. Itu juga kita bisa pahami dari surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas, secara menyeluruh, secara kafah. Apapun dalam hidup kita sesuaikan dengan Islam. Kalau sesuai pakai, kalau tidak sesuai tidak usah dipakai. Oh, bahwa dengan pilihan kita seperti itu kita kurang mendapatkan bagian-bagian dunia ini, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita tetap akan berbahagia dengan kita tetap di dalam nilai-nilai Islam yang kafah. Jadi totalitas hidup kita ini sesuaikan dengan Islam. Keimanan kita, akidah tauhid, akidah Islamiyah. Kemudian ibadah kita, ibadah yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Sesuai dengan syariat yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah. Itu yang kita teruskan, kita amalkan. Ya. Kemudian akhlak kita juga akhlak Islamiyah. Kita sesuaikan akhlak kita dengan akhlak Islam. Ya, baik dalam tutur kata, bersikap, maupun juga dalam berpakaian. Bagaimana seyogianya menurut Islam kita berpakaian sebagai umat Islam yang Islami? Itu yang kita pakai pakaian kita. Yaitu intinya adalah hendaklah kita berpakaian yang menutup aurat. Kalau itu ada kemungkinan kita berada di sekitar orang yang tidak muhrim dengan kita. Tapi di tempat-tempat tertentu, misalnya kita di kamar kita, di kamar mandi apalagi, ya, kita tidak seperti itu menutup auratnya. Itu tidak jadi persoalan. Dia yang jadi persoalan ketika ada kemungkinan kita terlihat oleh orang lain yang tidak muhrim kita, kita tutup aurat kita dengan sempurna. Walaupun misalnya Bapak Ibu, kita olahraga, ya silakan berolahraga, itu juga bisa menambah apakah kebugaran kita, kesehatan kita, tapi tetap saja aurat kita tutup dengan sempurna. Jangan terlihat aurat kita. Misal saya, Bapak Ibu juga hobi misalnya main badminton. Nah, selesai kajian subuh ini saya pergi ke lapangan. Tapi insya Allah saya kemanapun main tidak pernah terlihat paha saya. Saya selalu pakai training panjang. Nah, karena saya menjaga aurat. Itu. Jadi tetap saja kita menjaga aurat kita. Nah, begitu juga dalam hal lain, kita tetap jujur, tidak curang, tidak zolim. Jadi kalau kemarin proses pemilu, kemudian pilpres, ada yang berbuat curang, berarti mereka tidak memaknai hakikat Idul Fitri. Na'udzubillah min dzalik. Nah, begitu dalam perjalanan hidup kita selamanya, hendaklah kita diwarnai oleh Idul Fitri itu, yaitu kita hidup senantiasa dalam naungan Islam, ya, dalam naungan Islam. Bahwa ada yang sifatnya kemajuan teknologi, hal-hal yang modern, silahkan selagi tidak melanggar syariat. Nah, itu juga bisa memperkaya khazanah keislaman kita. Misalnya kemajuan teknologi, silakan itu manfaatkan. Tapi misalnya untuk dakwah, nah, seperti kajian kita ini direkam, misalnya secara live streaming juga, dan juga bisa nanti ada keluar di YouTube dan sebagainya. Dan itu bisa menambah, ya, nah, kehebatan, kedahsyatan dakwah kita. Itu silakan kita ambil. Nah, tapi hal-hal yang buruk itu kita jauhi,
ya, yang mungkin itu juga ada muncul dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, inilah yang saya ingin uraikan sebagai hakikat dari Idul Fitri. 3 tadi, pertama, kita kembali sudah boleh berbuka, tidak puasa lagi. Tapi saya mengajak, mari di bulan Syawal ini kita usahakan dapat puasa 6 minimal di bulan Syawal ini. Kemudian yang kedua, kita kembali kepada fitrah kesucian, tidak berdosa lagi. Ayo kita jaga terus itu. Nah, walaupun nanti kita masih juga ada kemungkinan berdosa, tapi itu dosa yang tidak tahu kita, tidak sengaja, akhirnya ada juga kita mendapatkan dosa. Kemudian yang ketiga, kita kembali kepada Islam yang kafah, Islam yang totalitas mewarnai perjalanan hidup kita. Nah, semoga Pak Ibu, suci kita dulu berasal dari Allah, suci juga kita jalani hidup di dunia ini. Pada waktunya nanti habis jatah umur untuk kita menghadap Allah, kita juga suci nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.